Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang IPA, tentang perkembangbiakan generatif pada hewan, dan IPS tentang perekonomian negara-negara ASEAN. Mari kita mulai belajar kita pagi hari ini. Yang pertama adalah perkembangbiakan pada hewan, yaitu perkembangbiakan dengan cara generatif. Ya, sambil diperhatikan gambarnya. Apa itu perkembangbiakan generatif? Yaitu perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan. Hal itu terjadi apabila sel dari spesies atau jenis dari jantan bertemu dengan sel spesies dari betina yang menyatu dan akhirnya menghasilkan keturunan baru dari jenis yang sama. Jadi keturunannya sama dengan jenis dari induknya. Kita lanjutkan lagi. Perkembangbiakan generatif itu ada 3 jenis. Apa saja? Yang pertama, ovipar atau dengan cara bertelur, yaitu alat reproduksi hewan yang menghasilkan telur, kemudian telur itu diirami oleh induknya hingga menetas dan menghasilkan hewan baru, individu baru sejenis dengan induknya. Kalau di bukumu contohnya ada ayam kan bertelur, ada burung, ada ikan, dan lain-lain. Nanti kalian bisa cari yang lain, hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Oke, kita lanjutkan dengan kedua, yaitu dengan cara vivipar atau beranak, yaitu reproduksinya hewan pada jantan, kemudian terjadi pembuahan pada reproduksi atau sel betina dan berkembang di dalam induk betina sehingga lahir dan menjadi individu baru yang sejenis juga. Itu namanya beranak atau melahirkan. Kalau di buku contohnya ada sapi, ada kucing, dan ada anjing. Kambing juga melahirkan. Oke, kita nanti cari lagi hewan-hewan lain yang melakukan perkembangbiakan dengan cara vivipar. Kalian pasti bisa, ibu yakin itu. Lanjut yang ketiga, ovovivipar dengan cara bertelur dan beranak. Mosok ada dua-duanya, Bu, bertelur dan beranak. Bagaimana ceritanya? Nah, ovovivipar itu reproduksi hewan dengan cara bertelur atau disebut tadi apa? Ovipar, betul. Lah, tapi telur itu tidak dikeluarkan oleh induknya, tapi tetap di dalam induk dari di dalam rahim induknya itu dia berkembang di dalamnya sampai menetas. Nah, kalau sudah menetas baru dilahirkan, namanya vivipar. Nah, perpaduan antara ovipar dan vivipar itu maka dinamakan ovovivipar, bertelur dan beranak. Kalau di bukumu contohnya ada ikan hiu, ada ikan pari, dan ada juga buaya. Nanti coba dilihat lagi hewan-hewan mana saja yang termasuk ovovivipar. Jadi nanti kalian bisa mencari atau melihat di Google, boleh cari hewan yang berkembang biak dengan ovipar, berkembang biak dengan vivipar, dan yang berkembang biak dengan ovovivipar. Kalau masih bingung, boleh minta bantuan kepada orang tua. Oke, kita lanjutkan lagi menginjak pada pelajaran selanjutnya, yaitu belajar tentang kondisi ekonomi negara-negara ASEAN. Kemarin kita sudah belajar tentang 10 negara-negara ASEAN. Yang pertama kita lihat Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu negara yang menghasilkan minyak. Nah, negara yang menghasilkan minyak itu maka dia termasuk negara yang kaya, sehingga dia mempunyai istana yang sangat besar dan sangat megah. Yang kedua Filipina.
Ekonominya bergerak dalam bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Terdapat Lembaga Penelitian Padi Internasional atau IRRI di sana. Oke, yang ketiga, negara kita tercinta, negara Indonesia. Kita optimis pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan nasional akan semakin meningkat walau dalam pandemi corona sekarang ini. 4. Kamboja. Kamboja itu mata pencahariannya adalah terbesar adalah pertanian. Menghasilkan pertanian yang terbesar se-Asia Tenggara. Hebat kan? Oke. 5. Kelima adalah Laos. Mata pencaharian terbesar pada pertanian atau sering disebut negara negara agraris, dan selain dari pertanian juga menghasilkan pada peternakan. 6. Malaysia, negara tetangga kita. Malaysia pendapatannya dari bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Yang ketujuh, Myanmar, pendapatannya dari pertanian, kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Yang 8, Singapura. Singapura kemarin kita belajar maskotnya apa? Iya, betul. Pendapatan pada Singapura terdapat pada jasa perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan pariwisata. Maka banyak sekali turis-turis mancanegara yang datang ke Singapura. Nanti kalau kita sudah punya uang yang banyak, kita bisa jalan bareng-bareng ke Singapura. Mau? Ya oke. 9. Thailand. Thailand itu pendapatannya berasal dari pertanian, kelautan, pertambangan, dan industri. Dan terakhir, negara Vietnam. Vietnam adalah pendapatannya dari pertanian, industri, dan juga pertambangan. Nah, demikian anak-anak belajar kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, tetap di rumah. Kalau keluar jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa sering-sering cuci tangan. Selamat belajar, tetap sehat. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.